Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saat ini saya berada di kandang mentok jumbo punya Mas Saif yang ada di Kelurahan Semau Kembaran, Kecamatan Kutarjo, Kabupaten Projo. Kita akan mereview entok jumbo koleksi Mas Saif yang ada di kandangnya ini. Ini bisa diceritakan jumlahnya berapa kapasitas kandangnya ini, Mas? Untuk kapasitas jumlahnya itu sekitar 11 ekor untuk yang jumbo. Untuk yang rambon itu ada 4. Pilihan entok jumbo ini kenapa? Kemarin kan kayaknya melihara entok rambon. Ini apa perbedaannya yang jenengan rasakan? Yang jelas yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, di antara entok rambon dan entok jumbo sebenarnya tidak ada bedanya di dalam penjualan. Karena apa? Yang penting dalam penjualan di pasar itu adalah gemuk dan besar. Nah, ketika itu kenapa saya pindah dari entok rambon ke entok jumbo? Yang pertama, menjelang Hari Raya Idul Fitri kemarin, alhamdulillah kandang saya terkena mata biru dan lebih dari 14 ekor mati dalam jangka waktu 1 hari 1 malam. Itu yang pertama. Yang kedua, sisanya saya jual. Ternyata ketika dijual, walaupun momentum Hari Raya, tetapi para pedagang tidak mau menerima dan dibeli semua, tetapi dengan harga yang murah. Setelah saya melakukan sterilisasi dan saya berpikir kalau saya memakai entok rambon untuk pembesaran itu membutuhkan waktu sekitar 8 sampai 9 bulan baru bisa mencapai di harga Rp150.000. Ketika itu saya berpikir ulang dan tidak ada salahnya saya mencoba untuk saat ini beternak entok jumbo, tetapi rambon pun tetap saya pertahankan. Berkaitan dengan minat pasar yang katanya tadi itu kurang, itu apakah memang untuk minat entok rambon daging itu pedagang kurang suka atau seperti apa kira-kira? Karena di pasaran juga tidak sedikit, Mas, silangan antara entok jumbo dan entok rambon seperti biasa. Superan ya? Superan. Jadi di pasar itu sekarang sudah mulai dagangan superan itu sudah banyak sekali. Jadi kalau hanya rambon full atau lokal full itu kurang bersaing, tidak bisa menyaingi entok-entok yang sudah ada di pasaran, yaitu superan. Ya, kalau entok superan kan memang secara postur lebih besar ya. Lebih besar. Lebih besar dan lebih terjangkau dibanding entok jumbo. Entok jumbo. Ya. Untuk di Projo sendiri, untuk minat peternak untuk memelihara entok superan sejauh mana ini, Mas? Kalau saat ini untuk superan sudah mulai banyak, Mas. Jadi karena beberapa waktu lalu saya tidak sengaja mengupload nih untuk memperkenalkan di channel saya R Plesiran. Jadi awalnya kan saya bangun channel saya itu semuanya entok rambon dan saya beralih ke entok jumbo, tetapi para subscriber saya itu kan belum mengetahui itu. Perlu saya kenalkan dengan materi kandang yang baru. Nah, ketika itu ada beberapa yang langsung WA, karena kan kalau saya upload saya pasti ada nomor yang ada di deskripsi. Terus di WA ada beberapa, lebih dari 10 viewer atau subscriber langsung menanyakan mintiannya ada tidak gitu. Jumbo. Jadi kan dari hal tersebut bisa disimpulkan sebenarnya masyarakat luas itu masih berminat dan sangat berminat, entah itu sudah pengalaman ataupun hanya coba-coba ingin memelihara entok jumbo gitu. Karena mengingat masih produksi di kandang saya hanya masih 2 indukan yang masih mengeram dan saya bilang belum ada, Mas, gitu. Seperti itu. Jadi untuk dari 12 populasi 12 ekor ini yang sudah produksi berapa indukan ini? Yang sudah mulai mengeram 1 ekor, terus kemungkinan 2 hari lagi ada yang sudah mengeram 1 ekor lagi, dan masih mulai bertelur 2 butir 1 ekor. Jadi semua total ada 3 ekor. Ya, untuk ini grade entok jumbonya ini jenengan klasifikasinya mau lari ke pedaging, apa ke kontes, apa gimana, apa campuran? Kalau saya lebih ke pedaging, Mas. Lebih ke pedaging karena yaitu saya melihatnya kalau entok kelas pedaging, satu, perawatnya tidak terlalu rumit. Yang penting besar, panjang gitu ya. Yang kedua, lebih terjangkau oleh masyarakat umum. Yang ketiga, ketika kita kurang sabar untuk mencapai usia 8 bulan,
ketika di endok jumbo kelas pedaging usia 4-5 bulan pun harganya bisa seperti endok Rambon yang usianya lebih dari 9 bulan. Karena gede ya? Karena besar dan berat, itu yang penting. Kalau untuk kontes saya tidak bisa merawatnya karena perlu treatment tertentu atau khusus seperti itu. Ya, yang penting ini untuk entok jumbonya nanti punya postur yang besar, berat, sehingga bisa terserap pedagang ya. Karena pedagang kan sukanya entok yang gemuk, yang besar. Yang penting lemu gede. Yang penting lemu gede gitu. Murah, terjangkau. Iya, terjangkau. Ya, untuk pengalaman jenengan terkait dengan pakan entok jumbo nih. Dulu kan entok Rambon. Entok Rambon. Saya lihat sering melakukan fermentasi. Sekarang entok jumbo bagaimana perlakuannya? Untuk entok dulu perbedaannya, untuk entok Rambon itu kan masih banyak pakan-pakan alternatif yang ada di sekitar lingkungan saya, Mas. Khususnya kedobok pisang saya campur dengan indigo vera, saya campur dengan odol dan lain sebagainya. Saya mengira itu bisa untuk jangka panjang. Ternyata kedobok pisang pun untuk siap menjadikan pakan fermentasi itu usianya harus lebih dari 8 bulan. Padahal satu kedobok pisang itu 3 hari sampai 5 hari sudah habis. Dalam jangka waktu 1 minggu saya harus melakukan penebangan kedobok pisang yang sudah habis diproduksi atau habis dipanen itu sekitar 5 sampai 6 batang. Dan sekarang sudah habis, Mas. Tidak ada yang lain. Stoknya habis. Begitupun dengan indigo vera. Indigo vera saya panen hari ini, ternyata 1 minggu belum bisa dipanen dan bisa mulai dipanen 1 bulan. Ini kan menyebabkan pakan yang sudah saya racik dan sudah saya kenalkan dengan ternakan endok saya dan sudah mulai produksi terputus, Mas. Karena saya tidak mempunyai bahan yang berkesinambungan gitu, melimpah. Terus saya ya udahlah, kalau kayak gini caranya, saya menggunakan pakan yang racikan sendiri. Ternyata ketika racikan sendiri itu saya terapkan di endok jumbo dan endok Rambon, saya lebih irit, Mas. Lebih irit. Apa gitu. Sekarang pakannya diberikan? Yang diberikan itu adalah bekatul, terus jagung giling, habis itu sama konsentrasi sedikit ya, terus ditambah dengan pur gitu. Pur pedaging, pur pedaging. Jadi untuk komposisinya kalau racikan saya itu adalah dedak halus itu 15 kilo, terus saya campur dengan jagung giling 3 kilo, untuk konsentratnya setengah kilo, ditambah purnya itu hanya 1 kilo, saya aduk menjadi 1, dan itu kalkulasinya tidak lebih dari 95.000, Mas. Mentok oke kalau kita bisa mengkalkulasi nominal yang paten itu 100.000 lah. 100.000 itu lebih dari 10 hari belum habis. 10 hari belum habis untuk populasi sekitar 15 lebih malah, karena kan ada yang kecil-kecil. Di dalam ada yang kecil-kecil itu sekitar 20 ekor 10 berapa? 10 hari. Berapa hampir hari? 15 harian. 15 hari 100.000 baru ya? Baru habis. Untuk 15 untuk 20 indukan. Ya. Berarti kesimpulannya juga irit untuk entok jumbo ini pakannya dengan kualitas pakan yang seperti itu ya. Lebih irit. Jadi semua endok tidak terlepas dari endok jumbo ataupun endok Rambon ataupun endok lokal, Mas. Yang namanya pakan komposisinya lebih bagus itu akan lebih irit. Berbeda dengan pakan yang sedang gitu. Karena apa? Ketika dia makan, dia masih kurang asupan gizi atau nutrisinya, itu belum bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya lah, walaupun untuk produksi ataupun untuk pergantian bulu. Tetapi kalau semakin mahal atau semakin bagus, awalnya mungkin kita keberatan di awal, tetapi ketika sudah berjalan, ya tadi itu untuk 1 hari itu, dari pagi sampai malam. Gitu. Berarti kesimpulannya lebih irit ya, lebih irit. Kualitas bagus, komposisinya bagus, maka biayanya akan irit. Lebih irit. Ya. Terus kemudian ini treatment lain ada enggak untuk entok jumbo? Apa sama dengan entok yang lain? Untuk perlakuan pakan harian, ransum pakan hariannya sama. Yang perlu dipahami adalah entok jumbo itu tidak bisa terlepas dari air, Mas. Yang namanya kubangan wajib untuk disediakan ketika kita beternak endok jumbo. Karena apa? Air ternyata di samping untuk bersih diri, itu untuk bisa mempercepat molting, Mas. Bisa dilihat endok-endok yang masih usia dere banyak sekali kalau sore hari di atas kolam itu banyak
bulu-bulu yang rontok. Nah, itu akan mempercepat molting, dan lebih cepat moltingnya maka akan lebih cepat birahinya. Begitupun untuk entok yang habis menetas. Ketika sudah ada seperti ini maka dia akan lebih cepat untuk berproduksi kembali seperti itu. Ya. Ini bisa dilihat teman-teman untuk entok-entoknya, pakannya segini itu untuk sehari semalam itu segitu. Sehari semalam. Saya racik hari ini atau pagi hari, nanti malam sudah nggak saya beri pakan, langsung saya masukkan ke kandang. Cuman itu toh untuk 15. Cuman itu toh. Lah bisa dilihat itu cuman ngemil. Dia cuman ngemil jalan-jalan, makan sekedarnya, habis itu minum ya udah. Dikasih hijauan enggak? Kasih hijauan kadang-kadang ketika, tapi hijauannya tidak saya cacah, Mas. Hanya saya utuhkan, saya gantung di sini. Itu pun satu tekem ya, satu genggam. unting genggam itu nggak habis untuk 1 hari. Untuk yang entok jumbo bertelur dan sudah ngeram itu rata-rata berapa butir? Untuk yang sudah mengeram itu 18 butir. 18? 18. Oke ya. Terus untuk yang yang baru ngangkat mengeram itu sekarang masih di 17 butir. Kayak ndok ya? Banyak. Tapi saya punya pakem sendiri, Mas. Gimana? Maksimal entok, walaupun entok jumbo ataupun entok lokal ataupun entok rambur, maksimal di dalam satu petarangan itu hanya 18 butir. Ketika lebih dari 18, maka kemungkinan besar untuk tidak jadinya lebih banyak. Jadi mungkin saya bagi gitu loh. Kalau ada entok yang mengeramnya sama dengan usia pengeramannya sama, itu nanti pasti saya bagi biar rata. Sayapnya nggak nutup gitu ya? Iya, satu sayap nggak nutup. Oke. Terus rencana pemasaran mau seperti apa ini untuk entok jumbo ini? Untuk entok jumbo lebih pemasarannya ke media sosial mungkin ya. Karena kan di sekitar rumah atau masyarakat setempat di Semong Kembaran ini masih asing terkait dengan entok jumbo. Paling saya memanfaatkan media sosial untuk perkenalan kandang terlebih dahulu. Karena ini baru langkah awal saya berternak entok jumbo. Di konten-konten saya mungkin teman-teman sudah bisa melihat semua adalah rambun dan lokal, dan ini langkah awal. Baru belum ada 1 bulan saya bergelut di entok jumbo dan ternyata lebih santai. Lebih santai. Ya. Jadi artinya entok jumbo itu lebih punya keunggulan ya? Lebih punya keunggulan. Bisa dijelaskan, Mas, keunggulannya apa saja menurut jenengan ini? Secara sederhananya ketika kita usaha apapun dalam beternak maupun berdagang, yang lebih penting adalah perputaran uang ya. Perputaran uang. Beternak entok jumbo pun ataupun entok lokal, yang perlu kita kejar adalah hasil panen atau masa panen lebih cepat. Itu yang dimiliki oleh entok jumbo. Contohnya, usia 5 bulan entok jumbo itu harganya melebihi dari entok basor yang usianya lokal ya. Basor lokal yang usianya lebih dari 9 bulan atau bahkan sama. Seperti itu. Terus perawatannya juga lebih simpel ya? Perawatan lebih simpel, cuman hanya menyediakan kubangan ini. Kadang teman-teman untuk membuat kubangan kan berat ya, karena ini makanya permanen. Tetapi ini tidak lebih dari 1 juta. Mendingan kita modal di awal 1 juta untuk pembuatan kubangan, tetapi bisa selamanya ini awet. Dan itu bisa memenuhi kebutuhan entok jumbo untuk produksinya ataupun ganti bulu dan moltingnya. Seperti itu. Oke, itu teman-teman sedikit review entoknya Mas Saif, pemilik channel R Pelesiran. Teman-teman bisa berkunjung di channel tersebut. Banyak informasi, banyak tips-tips yang bisa dibagikan. Ambil manfaatnya, ambil yang baik, buang yang buruk. Karena setiap peternak itu punya model perawatan yang berbeda-beda ya. Ada yang cocok, cocok. Ada yang kurang cocok ya. Itu terserah teman-teman semua. Silakan saling menyaring informasi yang disampaikan. Terima kasih, Mas Saifuddin. Sama-sama. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.